Itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad SAW, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih, ya, yang diikat dengan benang, dengan tali, ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat. Waktunya tidak berjauhan. Gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar. Ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia. Ya. Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, ya, luar biasa. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis yang kemudian hadis ini sering disebut hadis Jibril, ya. Kata Umar bin Khattab, bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami para sahabat duduk bersama Nabi dalam satu majelis. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Namun tidak ada atharus safar, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, ya. Para sahabat sekota Madinah nggak ada yang mengenali dia, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Langsung duduk di depan Nabi dan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama diajukan, akhbirni anil iman, anil Islam. Coba terangkan kepadaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat 5 waktu, saum Ramadan, bayar zakat, dan haji man istata'a ilaihi sabila. Shadaqta, kata dia, Anda benar. Maka dalam riwayatnya Umar itu mengatakan, kami pun heran. Laki-laki ini yang bertanya dijawab sama Nabi, dia pula yang memberi penilaian. Ya, siapa ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Coba terangkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang iman. Diterangkanlah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Shadaqta lagi, kata dia, benar Anda. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jelaskan dalam satu kalimat definisi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka pertanyaan yang berikutnya, akhbirni anis sa'ah.
coba beritakan kepadaku tentang kiamat, ya. Nah di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, tapi dikejar terus sama dia. Dia tanya lagi, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat? Nabi sebutkan dua tanda dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi, bila mana budak perempuan sudah melahirkan majikannya. Dan yang kedua, bila mana orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba, sibuk membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai, laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Nabi bertanya kepada Umar yang duduk di sampingnya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Umar. Maka kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Masya Allah. Jadi dalam hadis yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kedua kepada malaikat Jibril bahwa kiamat sudah dekat, yaitu tanda yang lengkapnya kalimatnya sebagai berikut, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Ketika ini disampaikan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu? Kata Nabi, humul Arab, mereka bangsa Arab, ya. Mungkin kita heran, kok bangsa Arab dikatakan miskin, kok bangsa Arab dikatakan tidak beralas kaki, ya. Sebenarnya bangsa Arab itu memang demikian. Yang kita saksikan hari ini bangsa Arab yang istilahnya BKB, bangsa kaya baru, gitu. Bangsa Arab itu baru jadi kaya belakangan ini, mungkin belum ada 1 abad yang lalu, semenjak ditemukannya apa? Minyak, ya, petrodolar. Tetapi secara perangai itu tidak berubah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, bangsa Arab ini kalau sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini pertanda kiamat sudah dekat. Dan mari kita lihat gedung-gedung tertinggi di dunia hari ini. Yang tertinggi di dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Dubai, ya. Dubai itu Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, namanya Shanghai Tower, 632 meter ketinggiannya, bentuknya seperti ini. Tetapi gedung ketiga tertinggi di dunia hari ini, 601 meter ketinggiannya, namanya Mecca Clock Royal Tower, bentuknya seperti ini. Adanya di kota mana? Kota Mekah, ya, Arab. Dan saat kita sedang berbicara sekarang ini, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia hari ini, namanya Kingdom Tower. Di kota mana dia? Di kota Jeddah, ya, Arab. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ini belum selesai, ada lagi pihak lain ingin mengalahkan ketinggian Kingdom Tower ini. Dan nama gedungnya belum disebut, ketinggiannya sudah ditargetkan 1152 meter, jadi 1 km plus. Lokasinya sudah ditentukan, yaitu di Basrah, Irak Selatan. Arab bukan? Irak Selatan, Arab. Jadi kesimpulannya apa? Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di majelis ini adalah bahagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa bangsa-bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi, yang artinya apa? Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat.